Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana bi nuril hidayah wa amarna bit taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa, sekaligus kami ucapkan selamat. Yang saya hormati jajaran pejabat yang mendampingi Ibu Gubernur, para kepala UPD, ada Pengadilan Tinggi, juga Pengadilan Agama Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Sukadiono, serta seluruh jajaran PWN Jawa Timur dan BWA, Bapak-bapak dari Kedutaan, Konsulat Jenderal, dan para perwakilan negara sahabat di Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Ormas Islam tingkat Jawa Timur, PWNU, PWLDI, dan Ormas Islam lainnya. Yang saya hormati Bapak Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Yumranur Effendi, MPA, MDK. Yang saya hormati para kepala OPD di Lamongan yang menyertai Pak Bupati, juga Forkopimda Lamongan, Bapak Dandim, Pak Kapolres, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pak Kajari, Pak Sekda, dan seluruh jajaran yang membersamai Bupati. Yang saya hormati Bapak-bapak PDN, PDA Jawa Timur, dan yang saya hormati para rektor, pimpinan daerah, rektor Pumla, yang tadi ada tunjukkan sedikit dari Gubernur, tidak sempat gemuk karena memikirkan perkembangan Pumla. Ya, saya kira itu support yang luar biasa. Seluruh hadirin yang rawuh dari pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah Kabupaten Lamongan yang luar biasa hari ini masih tetap setia membersamai Gubernur Jawa Timur dan Bapak Bupati. Saya merasa sangat bersyukur hari ini di bulan puasa Ramadan ini kita diberi kesempatan oleh PWN Jawa Timur untuk ditempati kajian Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, puasa itu di dalam Al-Quran disebut as-siyam, dan suatu saat lagi di dalam Al-Quran surat Maryam itu disebut as-shaum. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebut as-siyam, bimakna al-imsak anil akli wa syarabi wa ma nuhiya anhu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Kalimat penting di situ adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari kecenderungan mulut kita untuk makan, minum, bahkan berkata-kata. Asia ini lebih cenderung menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau di dalam Al-Quran surat Maryam, ketika Maryam berucap,
yang diabadikan di dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani shauman lan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernadar kepada Tuhanku yang Maha Rahman bahwa pada hari ini aku tidak akan berkalam berbicara dengan seorang manusia. Artinya benar-benar kalau istilahnya orang Jawa itu puasa bisu. Jadi tidak berkalam. Lah, nyocem. Ternyata kalau kita cermati lebih dalam bahwa ibadah yang kita lakukan mungkin ada yang cukup kita lakukan dengan lisan, beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan kalimat thayyibah lainnya, atau mungkin membaca Al-Quran atau berkata-kata yang baik. Ada juga ibadah yang kita lakukan selain kita ucapkan dengan lisan, dengan gerakan-gerakan seperti sholat. Ada ibadah yang kita lakukan dengan harta, zakat, infak, sedekah. Ada ibadah yang kita lakukan totalitas dengan lisan, juga dengan gerakan, juga dengan harta. Mungkin haji, umrah, atau berjihad. Jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi untuk puasa ini adalah ibadah yang kita lakukan adalah ibadah di mana kita tidak melakukan sesuatu yang kemarin-kemarin itu dihalalkan, dan untuk kali ini sementara kita tidak melakukan. Mengendalikan diri, al-imsak. Kemampuan kita untuk mengendalikan diri terhadap lisan kita, keinginan-keinginan kita, bahkan lisan kita kendalikan untuk tidak bicara. Itu adalah pelajaran yang luar biasa bahwa hidup ini ada batasnya dan kita tidak boleh melampaui batas. Halo. Saya ulangi lagi bahwa hidup ini kita ada batasnya dan kita tidak boleh melampaui batas. Kalau kita kemudian melampaui batas, maka ada hak-hak orang lain yang terlanggar oleh kita. Itulah yang disebut dengan kezaliman. Islam mengajarkan hidup ini paling banter kita pada posisi pertengahan yang disebut dengan faham wasatiyah, ummatan wasatan. Di situ kita pada batas di mana ada hal-hal yang kita tidak boleh melampaui batas terkait dengan kewajiban puasa ini. Pada ayat yang terakhir, beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah itu kemudian disebutkan pada kita, wa tilka hududullahi fala taqrabuha. Dan terkait dengan halalnya dan tidak bolehnya hubungan suami istri, halalnya di malam hari dan mulai batas waktu tidak boleh, itu kemudian disebutkan inilah hudud, hukum-hukum Allah, maka kamu jangan mendekatinya, kamu jangan melampaui batas. Dan dipertegas lagi, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Yang demikian itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Halo. Kok mau menang-menangan tuh? Betul ngantuk ya? Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita seharian tadi merawuhkan para narasumber dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Rawuh Pak Ketua Umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Beberapa tahun yang lalu Pak Prof. Din Samsudin rawuh di sini.
rawuh Duta Besar Libanon Pak Hajianto Yasin Tolari, rawuh juga Pak Kiai Sa'ad, rawuh juga Pak Prof Jainuri. Jadi pakar-pakar tadi berkumpul di sini dengan tema ini tadi, dengan tema Baldah Thayyibah, refleksi untuk negeri. Para pakar tadi kemudian menukil, mengangkat negeri Sabah yang diceritakan dalam Al-Quran, dan di sana ada diksi yang jelas, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Saya khawatir itu negeri Jawa Timur. Jadi mudah-mudahan itu negeri Jawa Timur. Karena negeri Sabah itu ratunya seorang perempuan, Ratu Balqis. Al-Balag Al-Jawi Asyariyah ini ratunya siapa? Bu Dr. Hajar Khafifah. Saya khawatir juga bahwa negeri Sabah itu referensinya adalah mudah-mudahan itu Kabupaten Lamongan. Mana aminnya? Kenapa? Karena benar-benar Kabupaten Lamongan ini Al-Ardul Khadra, bumi hijau, bumi yang subur makmur. Dan baik Jawa Timur maupun Lamongan itu kalau kita cermati, ia adalah luqmatun min ardil jannah, cemilan bukaan dari tanah surga. Jadi para pakar kita yang rawuh tadi, para kiai, para profesor yang bicara tentang Baldah Thayyibah, itu yang pertama adalah given, anugerah Allah, anugerah Allah. Kita dianugerahi Allah bumi yang subur luar biasa. Diksinya di dalam Al-Quran, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 2 ada kalimat negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kalau dalam literasi Jawa tidak kalah pentingnya ada apa? Negeri yang gemah limpah loh jinawe, subur tan tinatur, murah tan ilmu, toto tentrem kerto. Jadi modalnya sudah ada, baik modal samawi dari ayat Al-Quran, modal dari falsafah negara kita yang ditulis oleh para pendiri negara kita, negara adil dan makmur, maupun modal budaya yang ditulis oleh leluhur kita di masa lalu. Itu jadi modal yang luar biasa yang Rasulullah memberikan tuntunan. Kata Pak Din tadi, kita boleh melihat dulu ada kejayaan Bani Umayyah, ada Khulafaur Rasyidin, ada kejayaan Bani Umayyah, ada kejayaan Bani Abbasiyah, ada Harun ar-Rasyid, ada Turki Utsmani dan seterusnya. Di sini juga tidak kalah, ada Majapahit, ada Sriwijaya dan seterusnya. Tapi kemudian yang penting bukan kita hanya membanggakan keadaan di masa lalu, tapi ini harus diwujudkan bagaimana Baldah Thayyibah wa Rabbun Ghafur itu di masa yang akan datang akan bisa kita capai. Nah, Rasulullah memberi konsep begini, 4 hal. Afsus salam, tebarkan salam. Di situ ada kedamaian. Orang ketemu sama orang, assalamualaikum, ditambah warahmatullah, ditambah wabarakatuh. Mudah-mudahan kamu selamat, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah, mudah-mudahan kamu diberkahi. Coba ketemu sekali jujur akan indah, selamat, rahmat, berkah. Itu luar biasa. Sehingga itu kalau diimplementasikan dalam diri kita, selamat, rahmat, berkah, maka yang kita ciptakan di mana saja kita berada, maka kita di situ adalah menjadi penggerak terjadinya harmonisasi kehidupan di dalam masyarakat. Harmonisasi itu tidak bisa terjadi kalau kita bisa melakukan
melakukan imsak, menahan diri. Puasa menahan diri, apalagi mulut kita juga tidak melakukan kalam yang aneh-aneh. Dan sekarang kalam itu tidak hanya mulut, maka tangan itu juga bisa melakukan kalam, dan itu sudah dibahas dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi tangan ini bisa berkalam, dan kalamnya dasar luar biasa. Maka kalau kita bisa mengendalikan diri untuk tidak berkalam yang tidak pantas, itu posisi kita adalah menjadi penggerak untuk melakukan harmonisasi jalan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kedua, wasilul arham, dan sambung kasih sayang, nyambung, tidak sekedar bertatap muka, tapi bertatap muka, bertaut hati, berpadu pikiran, dan kemudian disitulah ada karya besar. Karena ada silul arham, saling percaya satu dengan yang lain, saling percaya. Orang yang dekat betul, bukan tahsabuhum jam'an, tapi wa qulubuhum syattan. Dekat betul. Orang yang dekat, hatinya bertaut, pikirannya juga berpadu, dan dari situ itulah makna silaturahim yang sesungguhnya, dan di situ ada network yang hidup bahwa orang mukmin adalah saudara sesama mukmin yang luar biasa. Yang ketiga, wa aqimut ta'am, dan berikan makanan. Ini kalau diterjemahkan letterlet, itu kita hidup peduli. Kalau Pak Haji keluarganya 5 orang, kalau bikin soto 10 mangkok, tidak 5 mangkok, tapi yang 5 mungkin untuk buka keluarganya, yang 5 lagi untuk buka sebelah-sebelah. Kata orang Lamongan itu ada pangonen-onen, pager mangkok luwih bapoh timbang pager tembok. Halo. Jadi kalau ada orang kaya kemudian mangkoknya itu berjalan ke sekitar rumahnya, isinya kolak kacang hijau, isinya sop buntut, isinya apa lagi? Soto Lamongan. Suatu saat ada kejadian yang tidak diinginkan. Yang saya misalnya ada pencuri atau kebakaran rumah atau segala lainnya, orang bilang mana kita kira-kira peduli apa enggak? Peduli luar biasa. Peduli luar biasa, dan kemudian bergerak melakukan kerjasama yang sinergi yang bagus. Tapi kalau sama sekali mangkoknya tidak pernah jalan, rumahnya pakai tembok yang beton yang kuat, tetangganya tidak bisa masuk, nyuwun sewu, ada tolong kira-kira apa ya responnya? Jawa mereka pemekakan ada nggak begitu kira-kira? Pokoknya ya model. Nah inilah. Jadi ini aqimut ta'am. Tapi kalau lebih besar lagi apa? Yaitu baldah yang kemudian memberi ruang gerak bahwa pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan bagus. Yang saya gubernur tadi yang rawuh ini seragamnya pakai batik. Ini dalam rangka dukungan terhadap UMKM Lamongan dan sekitarnya. Jadi dalam rangka wa aqimut ta'am. Kalau nanti ekonomi bergerak, kemudian tidak ada PHK, kemiskinan yang serius terangkat dengan baik, dan di situ kalau ada orang bertanya, lalu di mana peran Muhammadiyah sebagai jamiah dalam rangka menggunakan jamaahnya untuk aqimut ta'am? Kalau jumlahnya ada 250 karyawan, maka kita pastikan dengan istrinya 1, anaknya 2, itu ada 4 orang yang digerakkan dari jumlah. Kalau di belakang saya ada rumah sakit Muhammadiyah dengan 1000 karyawan, maka ada 4.000 orang yang digerakkan oleh rumah sakit Muhammadiyah. Jadi itu aqimut ta'am. Belum lagi kalau timur lagi ada pondok pesantren Al-Mizan, ada pondok pesantren Karangas, dan lain-lain yang di dalamnya ada anak yatim, yang anak yatim itu diurus
wasilul arham wa atimut toham, itu dalam posisi haqqul minas. Yang satu, wasallu fil laili wan nasu niyam, dan sholatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur, dalam rangka kita lebih mendekati diri kepada Allah, haqqul minallah. Jadi untuk mewujudkan baldah thayyibah wa rabbul ghafur yang nanti akan lebih bagus dari negeri Sabah, lebih bagus dari kejayaan Abbasiyah, lebih bagus dari kejayaan Umayyah, lebih bagus dari kejayaan Turki Utsmani, yang kita cita-citakan sebagai orang yang punya cita-cita yang optimis. Tahun emas kemerdekaan Indonesia, tidak usah lama-lama, 1 abad lagi, mudah-mudahan beberapa tahun lagi akan bisa kita wujudkan baldah thayyibah wa rabbul ghafur. Karena aminnya sudah kencang, maka pengajiannya sudah selesai. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf Bu Gubernur, ini tadi pidatonya sangat berapi-api seperti caleg yang nggak jadi. Mohon maaf. Sangat berapi-api semangat karena jamaahnya yang sudah cukup semangat. Mulai tadi pagi ini sampai sekarang tidak bergerak sama sekali. Terakhir sebelum bunga, marilah kita berdoa. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa fi ismati amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrul minallah wa fathun wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.